Sudah 1 tahun lebih proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring dan tidak dilakukan dengan tatap muka akibat adanya pandemi. Hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Setelah 1 tahun berjalan, Pemda DIY melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Ada 9 sekolah tingkat SMK dan SMA se-DIY yang menyatakan diri sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pimpinan DPRD DIY, yakni Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto, dan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, beberapa waktu lalu meninjau proses pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Pimpinan DPRD DIY diterima oleh Kepala Sekolah dan Guru SMKN Negeri 1 Yogyakarta yang kemudian meninjau langsung proses belajar mengajar dengan tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Siswa yang berada di kelas hanya separuh dari isi ruang kelas, sehingga pembelajaran tatap muka dibagi menjadi 2 shift. Mulai kedatangan siswa hingga masuk kelas dan pulang, semua dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan jalan masuk ke sekolah dengan pintu keluar sekolah pun dipisah untuk menghindari kerumunan. Berikut suasana dialog pimpinan DPRD DIY dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Yogyakarta, Elias, di sela-sela peninjauan. Yang hadir kelas 10 kurang lebih sebanyak 200-an siswa. Tetapi sebanyak itu yang 97% itu orang tua yang setuju, yang 3% yang tidak mengizinkan, mungkin ada yang keluarganya sakit dan sebagainya. Tetap kita layani dengan daring. Dan dari sejumlah itu Bapak kita bikin menjadi 2 shift Pak, supaya tidak berkerumun. Jadi 200-an kita pecah jadi 2, yang 100 masuk jam 7, nanti berakhir jam 10.15. Yang 100 lagi masuknya jam 8, berakhir jam 11. Dan itu juga dipecah lagi, yang 6 kelas itu di lantai atas, yang 6 kelas juga di bawah. Dengan harapan tidak terjadi kerumunan. Dan semuanya di ruang kelas kita sediakan hand sanitizer, dan juga setelah selesai pembelajaran kita semprot dengan disinfektan. Termasuk seperti ini Bapak, ini jalur kita buat. Jadi tangganya khusus naik sana, kemudian naik sini, kemudian nanti turunnya juga sana Pak, sama sini. Ini jalur turun nih. Kita bikin searah, harapannya tidak bertemu ya. Ini sudah lama kita pakai seperti ini Pak ya. Karena memang siswanya mau daring, tetapi kan guru karyawan kan tetap masuk seperti biasa Pak. Dari mulai Juli sampai sekarang, dan karyawan tidak pernah libur kecuali pembagian WFH, WFO. Nah ini karena kita sudah tatap muka, maka WFH, kalau yang WFH dia presentasi dari rumah Pak, tapi dia tetap ngajar. Nah dia bisa pulang sampai jam 11 kalau hari biasa. Tapi kalau dia WFO, itu dia jam 7 sampai jam setengah 3. Tenaga pendidik sudah divaksin semua? Sudah Pak, sudah. Kita sudah vaksin yang kedua, sudah selesai. Makanya kita berani melaksanakan itu. Nah termasuk nanti kota yang menyusul itu SMA 6. Nanti baru tanggal 20 Mei baru mulai, karena baru vaksin yang pertama. Gitu Pak. Dinas mantau Pak, kemarin ke sini, hari pertama ke sini, Ibu Kepala Baldik juga ke sini, Bu Pengawas juga ke sini. Kepala Bidang BSD. Kemarin hari pertama itu Pak Didik ke SMK Depok. Gitu. Jadi kendalanya apa dengan murid masuk ini? Nah, saya rasa secara umum tidak ada masalah Pak. Justru siswa itu malah rindu Pak. Karena yang khawatirkan kalau kita nggak segera masuk Pak, itu pendidikan karakternya Pak. Kalau knowledge, ilmu pengetahuan mungkin bisa diperoleh dari internet. Tetapi yang namanya karakter, sorotan siswa, tatap muka dan sebagainya itu kan butuh gerak badan dan sebagainya itu. Nah sementara yang lain tuh Pak, yang seperti mall buka, pasar buka, pariwisata buka. Nah tinggal sekolah toh Pak. Dan alhamdulillah sekolah ini diberi percontohan. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, sehingga nanti bulan Juli itu semua sekolah di DIY bisa tatap muka. Dipantau sama tenaga kesehatan nggak? Dinkes atau ikatan dokter anak atau apa? Mantau nggak? Kalau kita kerjasama MUI dengan Puskesmas Pak. Puskesmas Gedung Tengen Pak. Gedung Tengen gitu. Nah termasuk ini kan UKS-nya kan di sini. Ini kalau ada apa, misalnya anak-anak di sini UKS-nya, kemudian nanti kalau butuh pertolongan lebih lanjut kita langsung ke Puskesmas. Karena kita udah kerjasama secara langsung dengan mereka Pak.
dengan MUI. Mungkin pesannya tuh di sekolah kondisi dengan baik. Iya. Saya dengan ketua. Oke. Kebetulan kita di sekolah ada satgas Mbak. Ini ketua satgasnya Pak. Jadi setiap sekolah kita bikin satgas. Termasuk anak ketika dia datang Pak, dicek suhunya itu ada yang mencatat suhunya Pak, ada progres. Termasuk hari ini siapa yang tidak masuk kita juga cek. Itu kita cek secara terus menerus Pak. Gitu. Pesannya itu ketika dalam perjalanan. Ya, anak dalam perjalanan juga diminta menjaga progres kan. Dan mereka ada juga yang naik Trans Jogja. Dan juga mungkin yang antara orang tua, kalau syukur mereka mau nyepeda ini saya kira malah jadi lebih sehat ya Pak ya. Sepeda atau kemudian jalan kaki, tapi kan rata-rata kalau yang jauh-jauh mesti naik kendaraan umum, terutama yang naik kendaraan umum itu saya kira harus dipesankan betul oleh sekolah bahwasanya mereka harus jaga progres. Karena kenanya kan bisa jadi ketika ada di Iya Pak, iya. jalan itu jadi Mayoritas kita diantar oleh orang tua Pak. Makanya kita bikin, kenapa kita pisahkan dua, harapannya ketika dia ngantar tidak tumpuan. Itu langsung di luar sana, langsung dia semacam withdraw Pak. Iya. Kebetulan kan kita sudah menggunakan sistem zonasi toh Pak. Iya. Mayoritas siswa kita itu ya deket-deket sini aja. Jadi gunanya zonasi sekarang kelihatan Mas corona ini. Iya Pak, betul. Banyak dikomplain atau jadi orang bisa komplain karena ini kualitas segala macam gitu ya. Tapi satu sisi lagi kalau pas corona ini berguna karena transportasi ke sekolah jadi lebih dekat ya. Saya kira gitu. Mungkin setiap sesi awal pembelajaran, mungkin guru perlu 1-2 menit mengingatkan untuk progresnya ke semua siswa. Iya Pak. Kita selalu bertanam terus untuk selalu mengingat ke makanya sekolah, setiap pagi rumah, dimanapun supaya dijaga Iya, siap. Ya kami DPRD itu pernah mengadakan penelitian betul kalau memang kondisi offline dan online, kondisi online itu banyak hal-hal dampak-dampak negatif bagi siswa ya, terutama penyerapan pembelajaran, kemudian kebosanan, interaksi dengan teman-teman dan lain-lain lah yang seperti Bapak sampaikan dalam pendidikan karakter ini. Tapi kemudian pilihan untuk memasukkan secara full itu juga bukan pilihan yang bagus ya. Sehingga memang pilihan menengahnya adalah kita mengadakan percontohan di sekolah-sekolah tertentu yang sudah siap dengan pantauan ketat. Nanti dari percontohan itu kita akan melihat bagaimana perkembangan terhadap sekolah-sekolah yang lain. Ya, kami berharap mudah-mudahan tidak terjadi klaster apapun di sekolah ya. Terima kasih. Ya mungkin penanaman prokes karena ini juga pandemi cukup lama dan kita juga harus menanamkan perilaku ke siswa sehingga nanti setiap awal pembelajaran mungkin guru bisa 1-2 menit mengingatkan terus agar siswa menjaga prokes dimanapun, tidak hanya di sekolah tapi dia transportasi, di rumah, dimanapun, agar nanti perilaku ini menjadi tertanam dan menjadi bagian dari keseharian kebiasaan yang otomatis akan bisa muncul ketika beraktivitas dimanapun. Itu saja yang penting. Kami mengapresiasi SMK 1 Jogja ini jadi percontohan yang bagus untuk penerapan sekolah offline ya. Protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan hampir 1 pekan ya, mulai pekan kemarin. Saya sangat berharap sekolah ini bisa jadi percontohan dan kemudian bisa aman, pembelajaran berjalan dengan baik dan kemudian tidak terjadi corona apapun di sini. Jadi tadi kami mendengar rekan-rekan, murid-murid, adik-adik mengatakan mereka suka sekolah offline ya daripada sekolah online ya. Tapi saya sampaikan ya jangan sampai kemudian jadi bikin Pak Dokter sama Bu Dokter, Pak Perawat, Bu Perawat jadi susah ya gitu. Artinya silahkan sekolah offline, tetapi kemudian protokol kesehatan harus dijaga dengan ketat. Nah, faktor yang kita harus perhatikan juga transportasi menuju sekolah dan ke sekolah saya kira harus ditekankan. Yang penting adalah kesadaran bagi siswa dan juga tenaga pendidik, tenaga kependidikan untuk terkait dengan protokol kesehatan itu, supaya nanti bisa betul-betul tidak ada penularan dalam sekolah. Mudah-mudahan juga bisa melebar ke sekolah-sekolah yang lain ya, bisa kemudian satu demi satu ada sekolah-sekolah kita bisa berjalan secara offline protokol kesehatan penuh tanpa penularan corona. Saya juga menghimbau rekan-rekan dinas pendidikan untuk kerjasama dengan dinas kesehatan atau dengan ikatan dokter di Yogyakarta ya untuk memantau pelaksanaan sekolah percontohan ini. Terima kasih. Ya kita secara fakta tadi melihat bahwa siswa maupun guru semuanya sudah merindukan untuk bisa bertatap muka, belajar bersama dan beberapa penyampaian dari siswa tadi memang
pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan untuk lebih bisa memahami apa-apa yang menjadi pengajaran dari guru. Namun memang ini yang jadi tantangan kita, nanti pemerintah daerah juga secara terus-menerus memantau perkembangan dari sekolah tatap muka ini. Kalaupun toh misalnya sudah dirasa aman dan pola yang dilaksanakan sudah bisa menjamin prokes yang bisa mencegah penularan, maka nanti kita berharap diperluas dan kita berharap seluruh sekolah di Jogja bisa tatap muka. Saya kira itu harapan yang semua pihak sudah menantikan dan kita nanti akan dukung pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ini secara menyeluruh di Yogyakarta. Saya kira itu. Persiapannya sudah cukup lama Mas ya, jadi kita mulai dari protokol kesehatan itu mulai dari pasang-pasang jalur masuk, kemudian penyediaan tempat-tempat cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Jadi semua kalau sudah siap baru kita laksanakan. Kita kan punya satgas di sekolah ini yang masing-masing bertugas sesuai untuk vaksinnya. Jadi ketika anak masuk itu pertama dia dikasih hand sanitizer atau cuci tangan, kemudian dicek suhunya. Kemudian dia melaporkan berapa suhunya di petugas. Nah, kemudian dia baru masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, kemudian guru baru masuk di kelas juga ngecek ke anak ya, presensi dan sebagainya, termasuk bertanya bagaimana kondisinya, kesehatannya dan sebagainya. Dan dia selalu tetap menggunakan tadi, paling tidak mengenakan masker, jaga jarak, dan yang lainnya itu. Untuk satu kelas berapa? Satu kelas kita maksimal 18. Jadi satu meja, satu siswa. Dulu kan satu kelas 36. Tapi dengan prokes seperti ini, itu kita punya 6 kelas di kelas 10, kita jadikan 12 kelas. Pak, ada siswa yang belum diizinkan? Ada, kurang lebih 11 ya. 11 orang di sini yang belum diizinkan oleh orang tua. Dengan alasan mungkin ada keluarganya yang mungkin baru sakit atau mungkin lingkungan terkena isolasi mandiri dan sebagainya. Itu ada. Tetap kita layani dengan menggunakan daring. Karena masing-masing guru Mas, kita kan sudah punya namanya Google Class. Jadi mapel itu semua ada lewat daring kan hampir setahun kita. Jadi kalau yang tidak diizinkan oleh orang tua tetap kita layani. Guru tugasnya malah bertambah. Selain tatap muka dia harus melayani yang di rumah juga. Gitu. Pak, seberapa pentingnya tatap muka ini Pak? Sangat penting Mas, apalagi di pendidikan dasar menengah ya. Itu kenapa? Itu yang paling utama itu karakter. Namanya pendidikan itu kan bukan semata-mata transfer ilmu, tapi juga transfer bagaimana kita menyiapkan karakter anak bangsa. Nah, kalau nggak ada tatap muka, pertanyaan saya, mendidiknya seperti apa? Kalau orang tua sanggup sih nggak masalah, tapi kan di era sekarang, perlu kita katakan bersama bahwa ternyata mendidik anak sendiri tidak mudah. Tetapi kalau dengan guru, itu insya Allah lebih mudah karena apa? Anak ada semacam nilai yang harus diharapkan. Kenaikan kelas, kelulusan itu kalau karakternya nilainya C nggak naik kelas. Ini persyaratan utama. Sehingga mau tidak mau anak harus mengikuti pendidikan karakter yang ada. Jadi menurut saya kalau pendidikan tanpa tatap muka itu bukan pendidikan Mas, hanya transfer ilmu saja gitu. Bukan mendidik tapi hanya mengajar. Maka guru itu berfungsi sebagai mendidik dan sekaligus mengajar gitu. Jadi saya rasa itu sangat utama, sangat penting. DPRD DIY berharap pembelajaran tatap muka atau PTM yang saat ini baru dilaksanakan di 9 sekolah sebagai percontohan dapat diperluas ke sekolah lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti yang telah dilakukan oleh 9 sekolah yang telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Sebelum terapi di Enggal Dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggal Dangan.
karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi. Persembahan dari Emco. Sejak pandemi COVID-19 melanda, sebagian besar usaha dari UMKM di seluruh DIY merasakan dampaknya. Mereka tetap berproduksi, tetapi mengalami kesulitan dalam memasarkan produk-produknya. Para pelaku UMKM di DIY sempat melakukan audiensi dengan DPRD DIY untuk mencari solusi, membangkitkan perekonomian yang terdampak pandemi. Akhirnya, DPRD DIY bersama Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM DIY, mencari jalan keluar yang baik untuk para pelaku UMKM. Pemda DIY pun mengembangkan ratusan UMKM binaan Dinas Koperasi melalui Sibakul, pemasaran dan penjualan melalui online. UMKM di DIY juga difasilitasi gratis ongkos kirim oleh Pemda sehingga bisa bersaing dengan produk lain yang ada di lokasi strategis. Fasilitas ini melibatkan ojol juga sebagai mitra untuk mengirimkan produk. Dan ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Puluhan pelaku UMKM DIY yang tergabung dalam Sibakul melakukan dialog dengan DPRD DIY dan Kepala Dinas Koperasi UMKM DIY untuk mengoptimalkan program yang sudah berjalan. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, berharap pemerintah daerah atau Pemda DIY membeli produk yang dijual para pelaku UMKM. Belanja barang dan jasa UMKM sudah diatur dalam peraturan Presiden. Selain itu, juga akan menjadi daya angkat perekonomian di DIY. UMKM bikin produk, yang penting dia masuk dalam binaan Dinas Koperasi. Dia meskipun dia tempatnya di gang kebit gitu, tapi dia bikin produk, misalnya makanan atau bakpia atau apa yang seperti itu, harganya 15.000. Yang beli orang Sleman sana, ongkos kirimnya ke sana 25.000, kan jadi nggak laku gitu kan. Nah, dengan cara itu kemudian 15.000 di tempat, sampai Sleman juga 15.000. Nah, ini kan kayak bagusan-bagusan. Ternyata kemudian semakin hari semakin meningkat gitu. Semakin meningkat, terakhir kalau nggak salah saya dapat laporan itu omsetnya sudah 3 miliar lebih ya Bu ya. 3 miliar lebih dari UMKM yang dibantu. Padahal ini hanya stimulus kecil dari Pemda untuk bisa meningkatkan daya saing dari UMKM. Ketika terjadi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada para pelaku UMKM di DIY, pemerintah daerah DIY pun tidak tinggal diam dan melakukan berbagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Salah satu di antaranya adalah membangun pemasaran dengan program Sibakul. Program ini dikembangkan terus untuk peningkatan kesejahteraan UMKM. Nah, inilah bentuk komitmen dari pemerintah hadir di saat-saat kita mengalami kontraksi seperti ini gitu. Nah, di saat ini di Sibakul, kemarin perlulah kami laporkan Pak Huda, kalau di tahun 2020 ini kita ada digelontorkan uang atau anggaran itu sekitar 350 kemarin transaksi, dan transaksi di luar untuk memobilisasi ini hampir 2,25 miliar Bapak. Jadi ini ada 6 kali lipatnya. Bagaimana 2021 kemarin melalui Pak Huda kita disupport 1/4 ya Bapak, 2021 1/4 miliar. Tentunya kenapa dulu 350 sekarang menjadi 1/4? Itu karena memang kita ternyata ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di situ tidak hanya kami, memang di awal ditanya, loh yang mau dikasih fasilitas itu siapa, yang mau disupport itu siapa, ojolnya atau mungkin lembaga ojolnya, mungkin Grab atau Gojeknya,
atau UKM-nya atau konsumennya gitu. Itu memang menjadi diskusi yang cukup panjang waktu itu Pak Uda dengan beberapa tim gitu. Kami menyampaikan ini adalah semuanya terfasilitasi. UKM-nya juga dapat fasilitas dengan free ongkir, karena dengan free ongkir konsumen pastinya sudah tidak memikirkan lagi ongkirnya, akhirnya menjadi beli lagi produknya Bapak Ibu di UKM. Ojolnya yang saat itu kita dibatasi dengan PSBB, dengan adanya kerumunan, dengan adanya pariwisata tidak ada kunjungan wisatawan, para mahasiswa mungkin karena kita kota pendidikan juga banyak pulang kampung karena kita banyak daring, pastinya mengalami penurunan dari sisi jasanya. Nah, disitulah akhirnya kita juga sinergi dengan beberapa ojol, dan ini harapannya juga ada pemasukan atau ada tambahan dari sisi jasa yang dimanfaatkan oleh pihak UMKM. Nah, itulah ekosistem yang ada di kami. Jadi tentunya penyedia bahan baku juga akan terdongkrak juga karena bahan baku yang dipakai oleh para pelaku usaha pastinya ini juga bisa naik lagi karena kan UKM-nya mestinya meningkat lagi, dan itu terbukti dengan beberapa transaksi yang ada di kita evaluasi. Di tahun 2021 ini juga kita evaluasi dan sekarang baru berjalan dari bulan Februari ya, jadi bulan Februari pertengahan Pak, waktu itu kita evaluasi sampai sekarang kita sudah alokasi yang kita pertanggungjawabkan dalam arti sudah dimanfaatkan itu dari 1/4 sampai bulan Mei sudah 418 juta dan sudah ada transaksi 16.854 transaksi dalam arti kan di pengiriman. Nah, di situ setelah kita evaluasi ada transaksi di luar itu 3 miliar Pak, 3, ya dari April ini. Tapi nanti ini Mei ini kan mestinya meningkat lagi. Jadi ada 7 kali lipatnya. Nah, ini kan menjadikan harapan kita semua ada bangkitan ekonomi yang pastinya ini produk. Loh, UKM-nya yang seperti apa gitu. Kalau bicara UMKM pastinya saat awal kita memang bicara lokal, belum sampai ke ekspor Pak. Mungkin ini yang penting ini ayo bangkit dulu, ayo kita bangkit bagaimana kita harus tetap survive itu. Usai dialog, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana melihat secara langsung contoh-contoh produk UMKM yang dibawa dalam dialog tersebut. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana berharap kepada Pemda DIY untuk membantu membeli produk-produk UMKM ini. Pemda DIY harus mensupport secara serius para pelaku UMKM DIY agar segera bangkit akibat adanya pandemi COVID-19. Ya, saya kira sekarang saatnya Pemda harus support UMKM dengan lebih serius ya. Kita barusan ada perpres yang terbit bahwasanya 40% dari belanja Pemda itu diarahkan kepada belanja di UMKM. Saya kira yang penting realisasinya. Coba kalau sekarang ini 40% dari sekian ratus miliar ya, itu kan udah ratusan miliar juga yang ada untuk mengarasi UMKM. Kalau betul bisa direalisasikan, saya kira akan mendongkrak dengan cukup kuat kondisi UMKM DIY. Sekarang makan minum di forum aja kan udah berapa untuk udah miliaran ya kan. Ini contoh-contoh yang bagus. Terima kasih. Si Bakul ini evaluasi dari DPR seperti apa Pak? Ini program baru yang bagus ya. Ada 3 sinergi ya, teman-teman UMKM dapat, konsumen dapat, rekan-rekan ojol dapat. Jadi ini subsidinya kecil tapi yang dapat banyak. Dan ini sifatnya kan tidak cash kepada orang ya. Ini kan lebih kepada membantu pemasaran. Jadi saya kira ini programnya bagus dan pantas untuk diteruskan. Saya kira. Terima kasih. Tahun 2020 seperti apa? Artinya pembiayaan sebesar 1,4 miliar itu memang tidak. Oh, ini kita nih kalau keluarin uang 100 juta gitu ya. Ini yang laku dari mereka 1 miliar. Jadi bukan kemudian 4 miliar itu yang kita keluarin, enggak. Kita cuma keluarin 100 juta, yang laku dari kawan-kawan UMKM 1 miliar. Hampir 10 kali lipat subsidi yang dikeluarin. Gitu. Dan itu langsung kan, wadah produk kecil-kecil kan. Ini kita itu kan prosesnya, itu kan pertama, ini kan kita di dalam free ongkir itu kan ada selain membantu pemasaran produk UMKM, itu kan ada dari sisi pembinaan ya. Pembinaan UMKM itu kan satu terkait bagaimana produksinya. Produksinya sekarang mestinya beda dengan tahun lalu sebelum ada Covid.
saat kita cek masuk di kurasi ini, itu kan bagian sudah bagaimana, sudah melalui legalitasnya bagaimana, terus sudah melakukan protokol kesehatan belum gitu kan, itu menjadi salah satunya itu saat kita dikurasi. Saat kita transaksi tadi CS-nya, karena ini kan kita harus sistemnya ini harus connect antara si bakul dengan nanti yang sinergi dengan kita, karena itu bagian kita harus bisa melaporkan, mereport terhadap sebetulnya kita ini sudah sampai jauh mana barangnya, uang yang dari rakyat yang difasilitasi untuk free ongkir itu kan uang rakyat juga ya, itu dipakai untuk siapa, dikirim kemana, terus sekarang itu progresnya seperti apa. Nah itulah yang kami dengan SDM yang terbatas yang di dinas, kami melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga seperti perguruan tinggi, anak PKL. Ini kan bagian sebetulnya kan kita juga menjadi fungsi untuk pembelajaran bagi para mahasiswa juga gitu. Nah ini yang terus kita lakukan pendampingan dari sisi UKM-nya juga memahamkan terhadap bagaimana kalau saat melakukan transaksi mungkin seperti itu. Yang kedua kita juga support terus, lakukan pendampingan terus, pembinaan kepada para mahasiswa yang memang kita ini kan siap menjadi laboratoriumnya, kita harus mencetak wirausaha. Jadi saat para mahasiswa ini lolos juga sudah pernah latihan saat mereka juga nantinya menjadi calon-calon wirausaha baru. Evaluasi Sibakul seperti apa dari dinas? Sibakul. Jadi kalau evaluasi Sibakul ini saya rasa ini kan juga terus mengalami peningkatannya, harus terus melakukan kreativitas menurut kami itu, mengikuti dinamika terhadap apa yang diharapkan dan apa yang terjadi di pasar itu. Di pasar itu di dalam masyarakat. Kalau dulu Sibakul itu dibangunkan dalam rangka untuk fungsi pembinaan, dalam arti Sibakul ini kan singkatannya Sistem Pembinaan, Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Berdaya Saing Khas Orang Jogja, kan itu Sibakul Jogja gitu. Untuk memetakan terhadap data UMKM yang ada di DIY itu seperti apa kelasnya, by name, by address. Tapi dengan perkembangan karena itu 2019 dan 2020 kita ada COVID, itu harus cepat berubah menangkap terhadap permasalahan. Makanya dibangunlah sebuah market hub. Karena apa? Karena saat kita melakukan survei, UMKM itu ternyata minta difasilitasi untuk promosi dan pemasarannya. Karena produknya sudah punya kan, waktu itu kita nggak tahu kalau ada COVID, tapi nggak ada pembelinya. Bagaimana ini? Nah, salah satunya, padahal kita kan ada himbauan tidak boleh ketemu mengurangilah mobilitas dari masyarakat. Maka salah satu solusinya kita free ongkir itu, ya kan itu. Nah, diharapkan program yang telah berjalan ini terus dikembangkan untuk kesejahteraan para pelaku UMKM di DIY. DPRD DIY berharap semakin banyak pelaku UMKM di DIY yang bisa mengikuti program Sibakul dari pemerintah daerah DIY untuk meningkatkan penjualan produk-produk UMKM DIY. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi. Persembahan dari Emco.
Setiap 1 tahun sekali, DPRD DIY menggelar rapat paripurna, mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DIY. Laporan ini merupakan hasil kinerja Pemda DIY tahun anggaran 2020, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD DIY. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna di gedung DPRD DIY. Gubernur menyampaikan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan. Indikatornya adalah indikator kinerja utama Pemda, indikator program Pemda, dan indikator kinerja pelaksanaan urusan. Pada awalnya, Rencana Kerja Pemda DIY tahun 2020 mengusung tema Percepatan Pembangunan Liberal, Struktur, dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas. Namun, karena adanya pandemi, maka tema disesuaikan menjadi penanganan kesehatan dan sosial kemasyarakatan, serta upaya penguatan ekonomi guna meminimalisir dampak pandemi COVID-19 sebagai upaya menyikapi pandemi. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengemban amanat pembangunan. Secara khusus, laporan keterangan pertanggungjawaban yang disusun setiap tahun selalu menjadi komitmen Pemda DIY dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat tingkat keberhasilannya objektif dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Secara garis besar, LKPJ tahun 2020 menggambarkan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Pemda DIY sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD serta anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun anggaran 2020 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD DIY periode 2017-2022. Efektivitas pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Pemda, indikator program Pemda, dan indikator kinerja pelaksanaan urusan. Berdasarkan evaluasi sampai dengan akhir tahun 2020, pencapaian kinerja pembangunan yang merupakan indikator kinerja utama atau IKU program Pemda serta capaian kinerja urusan yang mengacu pada angka target RPJMD DIY tahun 2017-2022 dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut. Realisasi kinerja sasaran Pemda DIY tahun 2020 menunjukkan 6 indikator memiliki persentase capaian lebih atau sama dengan 100% dan terdapat 8 indikator pada arah capaian kurang dari 100%. Secara khusus, fenomena ketercapaian pada 8 indikator yang meliputi indeks pembangunan manusia, indeks Gini, persentase angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IKLH, kesesuaian pemanfaatan ruang, indeks Dimension, dan bidang tanah kesultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan perlu menjadi perhatian meski dampak pandemi COVID-19 secara nyata berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja. Selanjutnya, ke-8 indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut perlu menjadi fokus untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya, antara lain dengan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagaimana telah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Adapun apabila mereview potret kinerja program Pemda tahun 2020 sebagai turunan sasaran, capaian program Pemda DIY pada tahun 2020 memiliki tingkat ketercapaian sebesar 62,5%. Dari total 32 indikator program Pemda dengan target sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY periode 2022,
Sekurangnya terdapat 20 indikator yang memiliki tingkat ketercapaian di atas atau sama dengan 100% dan masih terdapat 12 indikator dengan realisasi kurang dari 100%. Beberapa indikator yang belum tercapai diantaranya harapan lama sekolah, angka harapan hidup, jumlah penduduk miskin, kontribusi sektor strategis dalam PDR-PDI, tingkat pengangguran terbuka, peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju, dan optimalisasi aset Pemda DIY. Meski demikian, banyak di antara capaian indikator yang belum tercapai tersebut sudah memiliki kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah penyampaian LKP Gubernur DIY, kemudian DPRD DIY membentuk panitia khusus membahas LKPJ Gubernur DIY dan menyusun rekomendasi. Lilik Saiful Ahmad dari fraksi Partai Golkar ditunjuk menjadi Ketua Panitia Khusus LKPJ Gubernur DIY. Setelah bekerja 1 bulan, Panitia Khusus LKPJ memberikan laporan hasil kerjanya dalam rapat paripurna serta menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi. LKPJ Gubernur yang telah dihantarkan pada tanggal 26 Maret 2021 menunjukkan pada satu sisi komitmen serta kesungguhan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam menjalankan program pembangunan. Namun pada sisi yang lain realitas menunjukkan belum optimalnya upaya yang sudah dilakukan. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan secara spesifik dalam laporan Pansus LKPJ ini menyangkut dengan capaian indikator kinerja utama, penanganan COVID-19, dan penanggulangan kemiskinan. C. Penanggulangan kemiskinan. Melihat data angka kemiskinan di DIY, maka kita pantas untuk prihatin dan harus melakukan upaya lebih maksimal di masa mendatang. Setelah menurun semenjak tahun 2017 sampai dengan 2019, maka di tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali meningkat dengan jumlah yang signifikan. Salah satu pemicu kenaikan penduduk miskin adalah adanya wabah pandemi COVID-19, namun tentu kita tidak boleh hanya menyalahkan terjadinya pandemi tanpa melakukan upaya yang terukur. Harapan ke depan pemerintah DIY secara bersungguh-sungguh melakukan beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan di DIY, yaitu perlu adanya kesamaan pandang antara BPS dan Pemda DIY, Pemkot atau Pemkap DIY terkait scoring dalam penilaian kemiskinan. 2. Perlu adanya data tunggal dan pengklasteran kategori kemiskinan agar memudahkan dalam intervensi program pemerintah daerah. 3. Kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan sinergitas antar organisasi perangkat daerah yang bersinergi sesuai peran dan fungsinya masing-masing. 4. Kerjasama antar pemangku kepentingan dengan perguruan tinggi, pihak swasta, komunitas atau masyarakat peduli, dan lembaga masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan di DIY. Adapun rekomendasi yang diberikan DPRD terhadap program strategis pemerintah DIY antara lain: A. Rekomendasi terhadap pendapatan dan belanja daerah. 1. Dilakukan inovasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Dilakukan akselerasi kinerja penerimaan daerah selain dari pajak kendaraan bermotor, terutama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Dilakukan evaluasi perencanaan keuangan daerah. B. Rekomendasi terhadap urusan pendidikan. 1. Dilakukan lembaga non-formal seperti PKBM dan SKB. 2. Memberikan intensif bagi PTK seperti GTT, PTT, GTY, PTY. 3. Dilaksanakan pemenuhan standar mutu pendidikan pada satuan pendidikan. 4. Pemberian beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu perlu terus dipertahankan. 5. Perlu adanya pencermatan dan dengan seksama sekolah-sekolah yang menggunakan label atau nama internasional dalam hal pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan. 6. Kesetaraan akses pendidikan bagi masyarakat. C. Rekomendasi terhadap urusan kesehatan. 1. Dilakukan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. 2.
perlu penanganan terhadap penyakit menular dan tidak menular. 3. Dilakukan kampanye hidup sehat pada masyarakat di era pandemi. D. Rekomendasi terhadap pekerjaan umum. Perlu peningkatan jumlah penduduk yang mengakses sanitasi dengan kemudahan pelayanan sanitasi. 2. Pola penanganan sampah harus dilakukan dengan mengurangi volume sampah per tahunnya. 3. Perlu dilakukan evaluasi sistem drainase di DIY sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. 4. Dilaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola jaringan irigasi. 5. Pemerintah DIY perlu membuat sistem pemeliharaan jalan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Rekomendasi terhadap urusan sosial. 1. Pendataan penduduk miskin yang komprehensif. 2. Mendorong tumbuh kembangnya potensi dan sumber kesejahteraan sosial. F. Rekomendasi terhadap urusan perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan keistimewaan. 1. Perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan urusan keistimewaan. 2. Perlu ditingkatkan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan urusan keistimewaan. G. Rekomendasi terhadap penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. 1. Kelembagaan. Dilakukan pemaksimalan fungsi kelautan yang komprehensif berdasarkan visi menyongsong abad Samudra Hindia untuk memuliakan kemuliaan martabat manusia Jogja. 2. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten. 2. Kebudayaan. Dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, memaksimalkan sosialisasi kebudayaan, dan memaksimalkan taman budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY. 3. Pertanahan. Memaksimalisasi sosialisasi tentang Perda-Es nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten agar tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Memaksimalisasi pemanfaatan lahan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemda DIY. 4. Tata ruang. Penataan urusan tata ruang ini perlu diarahkan agar menjadi ruang ekspresi bagi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Penyelenggaraan penataan ruang hendaknya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mengakhiri laporan singkat ini, izinkan kami menyampaikan kepada eksekutif dan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bersungguh-sungguh melakukan langkah terukur dalam menindaklanjuti temuan dan catatan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia. Adanya 1.084 sekian rekomendasi dan sudah dilaksanakan 858 dan mungkin pada hari ini sudah lebih lagi. Selanjutnya, pemerintah DIY agar menindaklanjuti temuan BPK terkait pengadaan Hotel Mutiara 1 dan 2 dengan menyusun rencana pemanfaatan secara detail, mangkraknya pemanfaatan Hotel Mutiara 1 dan 2 sebagaimana rencana awal pembelian, tentu menyebabkan pemborosan anggaran daerah. Dalam hal ini diperlukan langkah lebih lanjut, maka dapat dilakukan, apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan khusus. Kemudian DPRD juga meminta kepada Gubernur rencana detail pemanfaatan ex-Hotel Mutiara 1 dan 2 dapat dipaparkan di DPRD DIY mengingat nilai strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM. DPRD DIY berharap agar rekomendasi ini ditindaklanjuti secara komprehensif sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang. Demikian juga hasil LHP BPK tahun 2020 menemukan adanya permasalahan pada konstruksi pembangunan tanggul TPA Piungan yang tidak sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk itu DPRD merekomendasikan kepada Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah terukur guna menyelesaikan temuan LHP BPK tersebut. Apabila diperlukan, maka dapat dilakukan dengan pemeriksaan khusus. DPRD DIY berharap agar rekomendasi ini ditindaklanjuti secara komprehensif sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang. Demikian laporan Pansus pembahasan bahan acara nomor 11 tahun 2021 tentang LKPJ Gubernur tahun 2020
Selengkapnya catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020 sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan DPRD DIY yang terhormat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil panitia khusus LKPJ Gubernur tersebut diserahkan ke pimpinan DPRD DIY untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur DIY untuk ditindaklanjuti. Kamu kenapa toh, Ben? Pak Yono itu mau keluar negeri jam 1. Nah, tugasku belum aku kumpulin nih. Mas bro, kenapa ya wajah ada di kepala? Jelas banget. Wow, jago. Itu jago. Itu adalah kehidupan di dunia tanpa internet. Untunglah kita hidup di dunia yang berbeda. Dan di dunia kita ada IndiHome yang memberikan layanan internet cepat. Oke Pak, baik. Segera saya kirim Pak. Dengan IndiHome Fiber. Jangan UCTV, bisa di playback 7 hari. Dengan telepon rumah IndiHome untuk Indonesia. Dalam rapat paripurna DPRD DIY tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2020, BPK memberikan catatan khusus tentang pembelian Hotel Mutiara 1 dan Hotel Mutiara 2, serta soal perencanaan dan pembangunan pekerjaan tanggul penahan sampah di TPSD Piungan sebesar Rp4,5 miliar. Menindaklanjuti temuan BPK atas pembelian Hotel Mutiara 1 dan 2 sebesar Rp170 miliar dan soal tentang TPSD Piungan tersebut, Komisi C DPRD DIY akan menjalani fungsinya dalam hal pengawasan, menyatakan akan mengusut temuan BPK tersebut. Hal tersebut diungkapkan Komisi C dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu. Lili Saiful Ahmad, anggota Komisi C yang juga Ketua Pansus LKPJ, menyatakan diperlukan pemeriksaan khusus untuk menindaklanjuti temuan ini. DPRD DIY tidak boleh mendiamkan dugaan penyimpangan penggunaan dana keistimewaan atau danais tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DIY, Arif Setiadi, menyatakan temuan atas kasus Hotel Mutiara sudah sangat terang benderang, tidak lagi bisa dibantah. Temuan itu menyangkut sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Arif menengarai adanya pelanggaran dalam pembelian Hotel Mutiara tersebut. Beberapa aturan yang dilanggar itu antara lain Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pasal 52 ayat 2, Peraturan Perundangan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 3 ayat 1, dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itulah diperlukan pemeriksaan khusus untuk masalah ini. Khusus tersebut, pemeriksaan khusus tersebut, dan tentunya nanti akan perlu
eksekutif menyampaikan, memaparkan segala sesuatunya tentang apa yang ada tersebut, termasuk contohnya misalnya tentang Hotel Mutiara. Ini prosesnya seperti apa, untuk apa, bagaimana, langkahnya seperti apa, dan seperti ini kan menggunakan dana yang tidak sedikit, dana yang sangat besar. Nah, kita berharap targetnya itu nanti akan terpenuhi. Jangan sampai uang yang dikeluarkan sangat besar ini nanti kemanfaatannya untuk masyarakat, untuk dunia perekonomian, bahkan pariwisata kalau tidak salah yang kawan disampaikan, karena ini berada di salah satu jantung pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang berada di Jalan Malioboro. Nah, itu yang akan kita dorong, dan kami atas izin dari dan perintah dari pimpinan dan juga tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Bang Jimmy, itu Komisi C ini akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan ataupun proses yang akan dilanjutkan. Jadi kami berharap ini tidak berhenti di sini dan jangan sampai ini akan terulang lagi ke depan tentang hal-hal seperti ini. Mestinya dikaji yang lebih tuntas, lebih pas, dan target keluarnya uang tersebut, kemanfaatan uang tersebut juga betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya. Terima kasih. Nah, di samping rekomendasi yang mencakup indikator kinerja utama Bupati, Gubernur maupun SKPD, di mana itu seluruh urusan kita berikan rekomendasi. Di tengah perjalanan pembahasan pansus ini ada penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK, di mana ada banyak hal sesungguhnya. Jadi ada sekitar 8 catatan ya terhadap kepatuhan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu ada 8 sebenarnya. Tetapi yang mencolok kemudian disampaikan dalam penghantar BPK perwakilan DIY itu ada 2, yaitu terkait dengan pembelian, penganggaran dan pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara 1 dan 2. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pembangunan pekerjaan tanggul penahan sampah yang belum sepenuhnya memadai di TPA Piungan. Itu karena itu memang disampaikan di pengantar BPK di pidato di rapat paripurna, sehingga Pansus LKPJ ketika itu mencantumkan rekomendasi 2 hal terhadap pemeriksaan BPK ini di dalam laporan Pansus tentang LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Lili, ya, sudah disampaikan Pak Lili bahwa kita ingin ke depan ini ada satu proses proses pembelajaran bersama, kemudian evaluasi bersama melalui proses pengawasan di DPRD agar eksekutif dalam hal ini Gubernur dan jajarannya ini benar-benar serius. Khususnya untuk 2 hal tersebut, yaitu pengadaan proses penganggaran dan pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah TPA, masalah TPA, pembangunan pekerjaan tanggul penahan sampah TPA Piungan yang tidak memadai. Nah, saudara-saudaraku, ini saya kira rilisnya detail ya, bahwa di pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara 1 2 itu menelan anggaran yang tidak kecil 171 miliar. Kemudian yang pembangunan tanggul itu 4,5 miliar, 4,5 miliar. Nah, memang ini pemeriksaan BPK ini saya kira sudah sangat rinci, detail, bisa kita pelajari bersama. Tapi kami menginginkan ada respon atau klarifikasi atau tanggapan yang serius dari eksekutif terhadap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan program. Ya, khususnya
misalnya pengadaan Hotel Mutiara 1 dan 2 itu, ini prosesnya ada beberapa catatan, misalnya appraisal yang dilakukan oleh terhadap hotel dan bangunan itu, yang pertama dilakukan oleh pemiliknya sendiri tanpa ada rencana penjualan, itu dilakukan oleh pemiliknya sendiri, muncul sekitar 180 miliar atau berapa, dan itu diperuntukkan awalnya apresial itu untuk jaminan utang di koperasi NSP, tercatat seperti itu. Kemudian dikonfirmasi oleh BPK, di koperasi NSP itu ternyata tidak ada di DIY ini, tidak tercatat koperasi yang ada di DIY ini. Nah, kemudian memang eksekutif dalam penganggarannya, Dinas Kebudayaan memang ya, itu mendasar pada apresial yang dilakukan oleh KJPP, MP, dan Rekan September itu. Nah, munculnya itu 176, memang apresialnya lebih besar daripada pembeliannya. Tapi mulai pengerjaan apresial itu sebelum perjanjian kontrak ada, itu juga ada kesalahan. Artinya ada sesuatu yang perlu kita cermati bersama, ada sesuatu yang perlu kita kritik bersama. Artinya di Dinas Kebudayaan itu belum ada kontrak dengan KJPP MP, tapi ini sudah bekerja KJPP MP ini, sehingga kemudian hasil output dari KJPP MP ini menjadi dasar penganggaran, perubahan penganggaran Danais. Ini kan saya kira menyelisih kaidah-kaidah penganggaran, walaupun ini khusus Danais kan khusus pemerintah ya, ada N-2, kemudian ada perubahannya dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ini ada catatan bahwa pengadaan ini tidak sesuai dengan beberapa aturan. Perpres pengadaan barang jasa nomor 16, kemudian PP nomor 12, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan seterusnya. Nah, akibatnya memang ini bangunan dan ini belum bisa dimanfaatkan. Dan agak sulit, saya khawatir kalau ini tidak kita tindak lanjuti bersama, kemudian eksekutif itu memudahkan, kemudian aset yang kita beli ini kemudian bisa tanda petik mangkrak agak lama, atau optimalisasi pemanfaatannya menjadi sangat rendah, atau setidaknya terlambat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kami ingin tahu betul akibat-akibat resiko dari pengadaan barang jasa ini. Ada kemungkinan ya Pak, ada kemungkinan kan outputnya itu tidak sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Demikian pula, ini saudara-saudaraku yang terkait dengan Hotel Mutiara, demikian pula kami ingin fokus juga di pembangunan tanggul penahan, pekerjaan tanggul penahan sampah di TPA. Ini tidak hanya sekedar terus kemudian 4,5 miliar ini belum sepenuhnya memadai, tidak seperti itu. Itu memang akan kita persoalkan, itu memang akan kita tanyakan klarifikasinya. Tapi lebih dari itu, persoalan-persoalan sampah di DIY ini harus ditangani dengan baik. Apalagi kita bersama bersepakat bahwa DIY ini kita paham bersama bahwa DIY ini darurat sampah. Jadi beritanya itu harusnya selesai itu TPA Piungan itu tahun 2012. Nah, tidak memadainya di situ. Tidak dilakukan perluasan, tidak dilakukan sistem pengolahan sampah yang lebih baik dengan sistem KPBU misalnya. Kemudian ini ada pengerjaan tanggul, sehingga pengerjaan tanggul ini dikhawatirkan atau dimungkinkan Pak ini hanya bertahan berapa tahun, kemudian rusak atau jebol dan tidak bermanfaat. Harusnya pemerintah daerah itu mengkaji lebih komprehensif perluasan atau kemudian mengakselerasi percepatan pengolahan sampahnya melalui pihak ketiga misalnya seperti Surabaya atau Bantar Gebang Jakarta. Kemudian hal-hal lain ini baru mengikut. Tapi ini kesannya persoalan dasarnya belum terselesaikan, kemudian ada pengerjaan tanggul sampah yang
menelan biaya 4,5 miliar, tetapi ini dimungkinkan beresiko tidak bermanfaat untuk jangka waktu yang lama, mungkin karena memang sudah overload. Komisi C DPRD DIY akan menjalankan fungsinya dalam hal pengawasan agar dana milik negara digunakan secara baik dan benar untuk kemaslahatan dan manfaat untuk kesejahteraan rakyat DIY.